Kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Padahal seharusnya negara menjamin hak pendidikan setiap anak Indonesia. Anak putus sekolah harus berjuang mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Tak jarang banyak para pegiat pendidikan yang membantu memberi akses pendidikan. Berikut liputan Reida Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Pendidikan merupakan hak setiap anak, tapi kalau harus belajar dengan kondisi seperti ini, apakah ini juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak pendidikan dari pemerintah untuk anak Indonesia? Dan kalau kita lihat pemirsa, tampaknya anak yang putus sekolah ini masih tinggi. Lalu kemana peran pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Puluhan anak di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur harus belajar di bawah kolong flyover setiap akhir pekan. Meski dengan fasilitas seadanya, keceriaan dan semangat mereka menutupi debu serta bising kendaraan. Namun ternyata perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu tidaklah mudah. Rumah Belajar Pelangi Nusantara yang didirikan oleh Valen pada 2014 lalu sempat nyaris diusir oleh pemerintah setempat. Tiba-tiba aku dapat surat dari Kelurahan Rawamangun untuk menyuruh aku untuk datang dan kita berdiskusi bersama dengan beberapa pejabat yang ada di situ gitu kan. Terus tembusannya itu sampai Wali Kota Jakarta Timur. Si Pak Lurahnya itu bilang gini ke saya, emang kamu nggak bisa pakai air Petra, kata gitu kan, air Petra Rawamangun. Terus saya bilang gini, kalau pakai air Petra Pak gitu kan itu jaraknya lumayan 1,5 kilo gitu, kecuali Bapak punya mobil, Bapak memfasilitasi, saya mau gitu. Terus kok kamu menggunakan kata sekolah, katanya gitu kan. Loh kenapa Pak emang dengan kata sekolah? Saya bilang gitu, ada yang salah dengan kata sekolah gitu kan. Kalau misalnya anak-anak bilang, ayo kita ke komunitas rumah belajar pelangi, kayaknya panjang banget gitu ya. Terus saya bilang gini, ya kalau anak-anak itu taunya ya belajar itu ya sekolah gitu kan. Valen bercerita awalnya anak-anak ini tidak bersekolah rata-rata karena kesulitan biaya. Namun kini sebagian besar sudah mulai bersekolah meski di tengah himpitan ekonomi. Salah satunya Aisyah, ia memaksakan diri untuk menyekolahkan anaknya meski untuk makan saja rasanya sulit. Iya, paling khawatirnya dibeli seragam aja sih Kak. Takutnya yang gede dapat swasta, yang kecil beli seragam, bentrok di biaya aja. Kalau aku pribadi karena didikan dari orang tua itu sekolah nomor 1 Kak. Karena suatu saat baik perempuan atau laki-laki kalau pasangannya lagi tidak bekerja, kita bisa gantian. Karena aku kemarin ngalamin sama suami di kena pengurangan, aku yang kerja, suami yang di rumah. Ternyata kisah Valen dan Aisyah bukanlah satu-satunya di Jakarta. Di balik kemegahan gedung perkantoran di Jakarta Selatan, ada sebuah saung sederhana yang menjadi satu-satunya harapan pendidikan bagi anak-anak pemulung yang putus sekolah. Riha dengan sabar mengajarkan anak-anak berhitung hingga berusaha agar mereka bisa mengikuti program kejar paket. Kegiatannya di tahun 2012 Kak. Jadi kita ini adalah dulunya mahasiswa dari berbagai macam kampus yang ada di Jabodetabek. Kita sama-sama berbagi ilmu Kak sama anak-anak di lapak-lapak pemulung yang memang dulunya 2012 itu banyak anak-anak yang putus sekolah Kak. Kita dari mulai 2017 sampai saat ini kita ngebantu anak-anak yang putus sekolah dari mulai kesetaraan SD itu paket A Kak, lalu kesetaraan SMP itu paket B dan kesetaraan SMA itu paket C. Jadi setiap tahunnya kami membantu anak-anak yang putus sekolah untuk ujian sekolah kejar paket. Seperti biayanya kami penggalangan dana Kak ke donatur Indonesia Hijau. Salah satunya adalah Agus, anak laki-laki berusia 16 tahun ini awalnya sempat mengenyam bangku pendidikan hingga SMP namun drop out. Kemudian dibantu oleh Indonesia Hijau untuk mengambil program kejar paket B. Sayangnya, kini Agus terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya dan membantu orang tuanya memulung.
Iya, ikut ngejar paket tuh, nanya-nanya orang tua mah biar dianya ini gitu, lanjutin SMP. Ya, iya, belum lanjut, tanpa ngikut paket tuh Kak, katanya dia. Mau ikut kejar paket iya, aja. gitu. Kenapa Bu tidak lanjut SMA? Iya. Biaya kan? Karena bukan biaya sih, dianya mungkin mampunya segitu kali dianya. Pengen seorang tua mah, biayanya ya emang masih kurang sih sekali kan, soalnya anaknya banyak gitu Kak, soalnya jadi kan butuh biaya gitu. Cuman kalau masih Agusnya mampu sekolah ya biar keadaan 50.000 gaya ayu gitu, maksudnya orang tua mah ayu sekolah dilanjutin gitu. Terus kok nggak lanjut SMA? Kok kurang biaya? Karena memang belum ada biaya. Belum ada biaya. Tapi ada keinginan untuk sekolah lagi nggak? Kalau sekolah lagi ada, makanya kan saya ikut sekolah paket juga lewat kakak-kakak yayasan, terus juga terutama Kariha yang ngajakin saya sekolah paket, dan paket B. Oke. Kalau boleh tahu masa cita-citanya apa sih? Kalau saya dulu pengennya sih ini aja, tentara. Kalau kita lihat data dari Bappenas pemirsa pada tahun 2021 hingga 2022, ternyata jumlah anak yang putus sekolah angkanya mengalami kenaikan. Padahal anggaran yang digelontorkan oleh APBN untuk anggaran pendidikan pada 2022 hingga 2023 angkanya juga mengalami peningkatan. Lalu kita lihat sebenarnya apa alasan anak-anak ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Sebagian besar adalah karena keterbatasan biaya. Padahal pemerintah ini sudah membuat sejumlah program yang dirancang. Bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa bersekolah mulai dari zonasi, kemudian sekolah gratis. Tapi ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Pertanyaannya, kemana peran pemerintah? Kisah anak putus sekolah tak hanya ada di kota besar, namun seolah sudah menjadi cerita biasa di daerah lain. Bahkan berangkat sekolah dengan bertelanjang kaki hingga harus menyeberangi sungai pun tampaknya sudah menjadi sebuah keberuntungan, asalkan bisa mengenyam bangku sekolah. Ketika ngomongin soal pendidikan, itu sudah ngomongi pada level mutu dan kualitas. Tapi ini kita masih dihantui oleh persoalan akses pendidikan. Yang tadi saya sampaikan, baik yang putus sekolah di tengah jalan maupun yang bahkan tidak bisa kuliah. Ini saya sudah puluhan tahun menyangkut soal akses. Kan sebenarnya ada 4 isu pokok penting ya dalam dunia pendidikan kita, yaitu menyangkut soal akses, mutu dan kualitas pendidikan kita. Terus kemudian menyangkut soal manajemen pengelolaan pendidikan kita. Yang ketiga menyangkut soal sarana dan prasarana. 3 hal ini isu pokok kita belum bisa beranjak dari isu pokok ini, padahal kita sudah hampir 80 tahun merdeka. Sampai di peraturan perundang-undangan itu sudah jelas bahwa pendidikan itu adalah tanpa dipungut biaya. Pendidikan itu adalah bebas biaya. Itu adalah peraturan perundang-undangan, masih di atas kertas. Nyatanya ya, tanya semua orang tua yang ada di Indonesia, sekolah itu masih menjadi barang mahal. Sekolah itu masih butuh bayar ini, bayar itu gitu kan, mau di negeri ataupun di swasta. Jadi pendidikan kita itu belum menjadi public goods ya. Masih hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu ya. Jadi pendidikan kita ini masih menjadi barang mewah. Tampaknya PR pemerintah soal pendidikan tak main-main kalau memang serius ingin menuju Indonesia Emas 2024. Menurut saya sih kalau di daerah perkotaan itu udah cukup baik ya, tapi kalau di daerah pedesaan itu masih kurang. Jadi menurut saya pendidikan di Indonesia ini masih kurang merata gitu. Emang belum merata gitu sih, baik di pedesaan maupun di perkotaannya juga. Perlu diperbaiki lagi ya Mbak, karena sekarang tuh susahnya tuh sistem zonasi sama umur. Jadi kesian juga ya kalau swasta itu kan butuh biaya besar. Terus ya putus sekolah kesian aja gitu ya. Karena menurutku masih banyak anak-anak yang putus sekolah itu juga kemungkinannya dari ekonomi mereka yang kurang. Jadi karena ekonomi mereka kurang, mereka harus terpaksa untuk bantu orang tua mereka kerja, dan juga menurutku itu emang akarnya dari kemiskinan struktural juga sih.
Permasalahan anak putus sekolah merupakan permasalahan yang menahun di Indonesia. Namun nyatanya masih jutaan anak Indonesia yang tidak dapat mengenyam bangku pendidikan. Bahkan yang peduli ternyata justru individu atau yayasan di luar pemerintah. Lalu pertanyaannya pemirsa, menurut Anda kemana peran pemerintah? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.